Salam atensi, kita punya sisi. Kali ini atensi singgah di sisi program vaksinasi yang saat ini tengah gencar dan ramai di sekitar kita. Vaksinasi jadi topik obrolan hangat di masyarakat. Guna memenuhi kekebalan kelompok dari COVID-19, pemerintah menetapkan program vaksinasi nasional sejak pertengahan Januari lalu. Perpres dan PMK berikut aturan turunnya disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program. Saya berharap dimulai hari ini target 1 juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli dan nanti bulan Agustus akan kita beri target 2 kali dari yang ada sekarang ini. Sebagai pelayanan publik, kadang-kadang harus sampai sore 5:30, malah ada yang sampai jam 9 malam. Kami baru selesai vaksinasi kepada masyarakat. Kami melayani kadang-kadang sampai 100, 200, 300, malah sampai 500 satu hari itu. Yang jelas kami sebagai pelayan publik memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Terima kasih. Pertama, kami mendukung program vaksin ini karena ada 3 hal. 1, vaksin menciptakan daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. 2, membentuk kekebalan imunitas. 3, salah satu cara yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Itu kisaran antara 160 sampai 170 juta warga negara yang harus divaksin. Dan banyaknya vaksin dan juga dengan target waktu sampai Desember dan juga dengan jumlah tenaga medis yang kita tahu saat ini tenaga medis tidak begitu banyak, maka akan menimbulkan beberapa hal bagi tenaga medis seperti beban kerja dia. Pertama, tenaga medis beban kerjanya akan menjadi lebih meningkat karena kita lihat di setiap tempat vaksin itu antara 200 orang sampai 500 orang. Sedangkan tenaga medis antara 10 sampai 20 orang. Maka beban kerja akan lebih meningkat. Kedua adalah waktu kerja. Waktu kerjanya maka dengan banyak orang lebih panjang, maka mengakibatkan mereka terburu-buru. Ketiga adalah kondisi kerja. Suasana yang terbanyak orang membuat kurang nyaman dan kurang tenang bagi tenaga medis untuk melaksanakan yang tersebut. Dengan hal tersebut yang dipaksakan target sampai Desember dan 70% warga negara, yang kita khawatirkan adalah hasil tidak maksimal. Dan kedua adalah kelelahan petugas kesehatan. Petugas medis akan menjadi lelah. Karena lelah maka kerjanya tidak optimal, tidak maksimal, tidak menjadi kekhawatiran kita. Juga harus mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa vaksin ini bukanlah obat pandemi. Maksudnya adalah tetap dikabarkan bahwa tinggalkan gaya hidup sehat dan juga selalu ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Saat ini, sasaran vaksinasi nasional berjumlah 208,2 juta orang penduduk. Minimal 70%-nya populasi penduduk di satu wilayah bisa tervaksin. Provinsi DKI Jakarta misalnya, ditarget 8,8 juta orang harus divaksin hingga Desember 2021 ini. Di set up 100.000 orang per harinya tervaksin. Demikian untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Puluhan hingga ratusan ribu orang per harinya juga divaksin. Belakangan pemerintah terus ngebut laju program Dipacu. Juli lalu disiapkan 1 juta vaksin per hari dan Agustus ini ditargetkan 2 juta vaksin per hari. Namun bagaimana dengan nakes yang bertugas di program itu? Terlebih saat vaksinasi begitu eskalatif seperti sekarang ini. Ada khawatiran atas beban kerja yang dipikulnya sehingga bisa berujung pada kelelahan. Patut diingat bahwa selama pandemi lebih dari 1.000 orang nakes meninggal karena COVID. Dokter sebanyak 405 orang, perawat 339 orang,
bidan 166 orang dan 135 orang nakes dari unsur lainnya. Lalu adakah pilihan menengok kembali keterisian nakes di program vaksinasi itu? Dari juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen P3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes RI nomor HK02.02-4/4 tahun 2021 menyebut perihal perkiraan maksimal layanan bagi pelaksananya. Waktu untuk satu orang diperkirakan selama 15 menit guna mengikuti vaksinasi. Dari satu orang vaksinator maksimal 40-70 orang sasaran per harinya. Dan dalam satu hari bisa beberapa kali sesi pelayanan dengan jumlah sasaran per sesinya sekitar 10-20 orang. Meningkatnya sasaran per hari di tiap provinsi kali ini apakah masih sesuai dan bersandarkan pada pertimbangan juknis tersebut? Misalnya saja dari rasio kecukupan nakesnya, waktu layannya, hingga output kerjanya, baik dari tim screening ataupun vaksinatornya. Lalu berapa pula kapasitas maksimal vaksinator menyuntik per hari sesuai kaidah safety injection tentunya. Di sisi lain, bagaimana pula soal perlindungan nakesnya? Cukup protektifkah? Perangkat APD-nya lengkap, lingkungan serta proporsi penjadwalan tugas dan waktu kerjanya juga kondusif. Faktor keterentanan terinfeksi kiranya patut pula jadi kewaspadaan di sini. Perihal umurnya, kebugaran fisiknya, maupun riwayat kesehatannya. Agar vaksinasi bisa berjalan lancar ke depan, perlu perimbangan atas ketiganya, kecukupan nakesnya, kapasitas screeningnya, dan vaksinator, serta proteksi terhadap nakesnya. Dan ini patut menjadi pakem dalam mencapai target vaksinasi di tiap wilayah. Kejar target vaksinasi, tapi sayangi pula nakesnya. Pemetaan dan proteksi nakes harus jadi prioritas guna keselamatan bersama. Demikian atensi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.